Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haliza Zahra Azari dengan NIM 205040200111076 dari kelas D dengan dosen pengampu Bapak Anton Muhibudin. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai rangkuman materi ilmu penyakit tanaman, di mana materi yang akan saya sampaikan yang pertama mengenai pengertian ilmu penyakit tanaman, yang kedua perkembangan penyakit, yang ketiga cara patogen menyerang inang, yang keempat perubahan fungsi fisiologi tanaman, dan yang terakhir cara pertahanan tanaman. Nah, yang pertama ilmu penyakit tanaman atau biasa disebut fitopatologi. Ilmu penyakit tanaman atau fitopatologi merupakan cabang ilmu biologi yang mempelajari tentang penyakit tanaman. Adapun hal-hal yang berkaitan dengan penyakit tanaman mulai dari organisme dan faktor lingkungan penyebab penyakit tanaman, mekanisme terjadinya penyakit tanaman, interaksi agen penyebab penyakit tanaman dengan tumbuhan inangnya, faktor lingkungan yang mempengaruhi perkembangan penyakit, dan pengendalian penyakit tanaman, baik yang dilaksanakan sebelum terjadinya infeksi maupun sesudah terjadinya infeksi. Nah, lantas bagaimana cara penyakit itu sendiri berkembang? Jadi, perkembangan penyakit tanaman disebabkan oleh adanya 3 komponen penting yang saling berinteraksi. Yang pertama, adanya inang yang rentan. Yang kedua, ada patogen yang virulen. Dan yang ketiga, lingkungan yang mendukung. Jadi, apabila ketiga komponen tersebut atau salah satu dari ketiga komponen tersebut tidak ada atau tidak sesuai, maka suatu penyakit itu tidak dapat berkembang. Yang selanjutnya, siklus infeksi penyakit. Jadi, dalam infeksi penyakit ada 3 tahapan, di mana ketika penyakit tersebut menginfeksi inang hingga patogen memancarkan inokulum ke daerah sekitarnya. Jadi, ada 3 fase. Yang pertama, fase pre-penetrasi, yang kedua, fase penetrasi, dan yang ketiga, fase post-penetrasi, di mana tahapan-tahapan tersebut dapat dilihat pada gambar di bawah dan di samping. Nah, pada tahapan proses infeksi itu kan terbagi menjadi 3 macam. Ada fase pre-penetrasi yang meliputi inokulasi, perkecambahan spora, pertumbuhan tabung kecambah, dan pembentukan apresoria. Lalu pada fase penetrasi yaitu terdapat penetrasi pada inang, dan yang fase post penetrasi terbagi menjadi beberapa cara, yaitu yang pertama ada kolonisasi pada inang, gejala awal pada inang, sporulasi atau pemencaran spora, dan matinya koloni, di mana pada fase gejala awal inang hingga matinya koloni maka terjadinya masa infeksi. Lalu yang selanjutnya, bagaimana sih siklus infeksi tersebut? Nah, siklus infeksi itu dimulai ketika adanya inokulasi. Nah, inokulasi sendiri dilakukan oleh patogen. Lalu patogen tersebut melekat atau masuk ke inang. Lalu setelah melakukan inokulasi dan pelekatan, maka terjadilah fase penetrasi. Nah, setelah fase penetrasi, maka terjadilah fase pengenalan. Nah, setelah terjadinya fase pengenalan, maka terjadilah invasi. Nah, invasi sendiri merupakan proses menyebarnya patogen ke dalam tumbuhan, lalu dilanjutkan oleh kolonisasi, di mana kolonisasi sendiri merupakan pertumbuhan dan reproduksi patogen dalam tumbuhan. Nah, setelah melakukan kolonisasi, maka patogen tersebut akan tumbuh dan melakukan reproduksi patogen, di mana akan dilanjutkan dengan adanya perkembangan gejala. Nah, dalam perkembangan gejala sendiri terbagi menjadi 2 macam untuk mendapatkan inokulum. Yang pertama, setelah perkembangan gejala, maka akan ada pemancaran patogen atau pemancaran spora, di mana hasilnya akan mendapatkan inokulum sekunder. Lalu yang kedua, untuk mendapatkan inokulum primer, maka caranya yang pertama, setelah perkembangan gejala itu akan ada produksi stadia di luar musim, lalu akan diteruskan dengan periode dorman atau patogen mengalami dorman. Lalu setelah dorman, maka akan mendapatkan inokulum atau menghasilkan inokulum primer.
Yang selanjutnya, bagaimana sih cara patogen itu menyerang inang? Sebelumnya, patogen sendiri menyerang inang itu untuk mengambil makanan atau nutrisi dari inang tersebut, di mana cara patogen menyerang inang sendiri terbagi menjadi dua macam, yaitu secara mekanis dan secara kimia. Secara mekanis sendiri hanya ditemukan pada beberapa jamur, nematoda, atau seluruh tanaman tinggi yang bersifat parasit. Lalu yang kedua, yaitu dengan cara kimia. Nah, dengan cara kimia sendiri, tanaman, maksudnya patogen akan mengeluarkan substansi kimia dalam berbagai bentuk seperti enzim, toksin, zat tumbuh, dan polisakarida. Nah, aktivitas tersebut akan menghasilkan beberapa substansi tersebut. Nah, yang akan dijelaskan pada tabel di samping. Nah, untuk enzim sendiri, akan terbagi menjadi dua macam, yaitu ada yang diproduksi di dalam sel, di dinding sel dan di dalam sel. Nah, pada dinding sel sendiri, contoh-contoh enzimnya seperti lilin, kutin, pektin, selulose, dan lignin, yang dapat disimak pada penjelasan di samping. Lalu ada di dalam sel sendiri seperti protein, amilum, dan lemak. Kemudian setelah enzim ada juga toksin. Nah, toksin sendiri dibagi menjadi 3 macam, ada fitotoksin, patotoksin, dan vivotoksin. Nah, untuk toksin sendiri merupakan substansi yang sangat beracun dan efektif pada konsentrasi yang cukup rendah. Nah, toksin sendiri dapat menyebabkan kerusakan pada sel inang dengan cara merubah permeabilitas membran sel atau menginaktivasi atau menghambat kerja enzim sehingga dapat menghentikan reaksi-reaksi enzimatis. Nah, zat kimia yang lainnya yaitu berupa zat tumbuh seperti adanya auksin, giberelin, sitokinin, dan ektin. Lalu yang selanjutnya, tanaman juga mengeluarkan reaksi patogen tersebut juga mengeluarkan polisakarida yang berupa substansi lendir yang menyelubungi tumbuhan yang digunakan untuk proteksi tanaman dari lingkungan yang tidak sesuai atau kurang sesuai. Lalu yang selanjutnya, perubahan fungsi fisiologis tanaman. Nah, perubahan fungsi fisiologis tanaman akibat adanya serangan patogen berupa jamur, virus, bakteri, atau nematoda dapat berpengaruh pada beberapa proses fisiologi, seperti pada proses fotosintesis, translokasi air dan nutrisi, respirasi di dalam tanaman, permeabilitas membran sel, dan proses transkripsi dan translasi, di mana penjelasannya akan disampaikan di mana penjelasan lengkapnya itu terdapat pada gambar di samping. Nah, contohnya saja pada proses fotosintesis. Misalnya terdapat pengurangan hasil fotosintesis akibat klorosis yang disebabkan oleh patogen. Kemudian pada proses translokasi air, misalnya saja terdapat beberapa patogen yang menyebabkan busuk akar sehingga infeksi pada akar tersebut menyebabkan berkurangnya jumlah air yang akan diserap oleh tanaman. Kemudian pada proses translokasi nutrisi, misalnya saja pada gejala nekrosis ya pada tanaman akibat terjadinya translokasi nutrisi yang kurang optimal, sehingga nutrisi bagi bagian tumbuhan yang lain itu tidak dapat berjalan dengan optimal. Yang selanjutnya yaitu proses transpirasi. Misalnya saja tanaman yang terinfeksi patogen, umumnya tingkat respirasinya akan semakin meningkat, di mana respirasi meningkat itu terjadi setelah adanya inokulasi dan terus meningkat hingga terjadinya gejala awal pada serangan penyakit. Nah, yang selanjutnya yaitu pada proses permeabilitas membran sel. Rusaknya membran sel terjadi karena tidak terkontrolnya substansi yang keluar dari dalam sel dan sulitnya substansi yang diperlukan sel untuk masuk ke dalam sel. Yang selanjutnya pada proses transkripsi dan translasi. Tingginya tingkat RNA menyebabkan meningkatnya proses transkripsi pada sel dan menyebabkan meningkatnya sintesa substansi yang berhubungan dengan mekanisme pertahanan sel tanaman. Lalu, pada jaringan tanaman yang terinfeksi akan meningkatkan aktivitas enzim. Yang selanjutnya, bagaimana mekanisme pertahanan tanaman? Jadi, umumnya tanaman tersebut atau tanaman yang terserang patogen itu akan bertahan terhadap serangan patogen karena kombinasi dua penghalang. Yang pertama, adanya sifat struktural yang bertindak sebagai penghalang fisik yang menghambat masuknya
masuknya atau berkembangnya patogen dalam tanaman. Yang kedua, adanya reaksi biokimia dalam sel dan jaringan tanaman yang menghasilkan senyawa racun yang akan meracuni patogen atau menimbulkan kondisi yang menghambat pertumbuhan patogen dalam tanaman. Nah, untuk penjelasannya dapat dilihat pada gambar di samping. Nah, untuk gambar di samping, pertahanan struktural sebelum infeksi atau sebelum patogen kontak dengan tanaman biasa disebut dengan pertahanan pasif fisik. Nah, untuk pertahanan struktural sebelum infeksi, contohnya saja ada lapisan lilin dan kutikula, lalu struktur dinding sel epidermis, ukuran kerapatan serta bentuk stomata dan lentisel, dan ketebalan dinding sel dalam jaringan. Lalu bagaimana pertahanan kimia sebelum infeksi? Yang pertama adanya penghambat yang dikeluarkan tanaman ke lingkungannya. Kemudian adanya penghambat juga yang ada di dalam sel tanaman sebelum terjadinya infeksi. Yang ketiga yaitu pertahanan karena tidak adanya faktor esensial. Nah, faktornya itu berupa tidak adanya pengenalan antara inang dan patogen, tidak adanya reseptor pada inang dan sisi sensitif untuk toksin, dan tidak adanya substansi esensial untuk patogen. Yang selanjutnya yaitu pertahanan struktural setelah infeksi. Berupa apa saja? Yang pertama, reaksi pertahanan sitoplasmik, struktur pertahanan dinding sel, struktur pertahanan histologis yang meliputi pembentukan lapisan gambus, pembentukan lapisan absisi, pembentukan tilosis, dan deposit boom. Lalu yang selanjutnya yaitu pertahanan kimia setelah infeksi, yaitu berupa pengenalan patogen oleh tanaman inang, respon hipersensitif, fitoaleksin, detoksifikasi toksin patogen, senyawa fenol sederhana, protein, pertahanan melalui inokulasi buatan, dan pertahanan melalui plant antibody. Nah, yang selanjutnya, berikut merupakan contoh penyakit yang disebabkan oleh patogen. Pada gambar pertama, penyakit yang disebabkan oleh infeksi jamur, misalnya pada layu fusarium, buah tomat, yang disebabkan oleh jamur Fusarium oxysporum. Lalu, penyakit yang disebabkan oleh infeksi bakteri, misalnya busuk hitam tanaman kubis, disebabkan oleh bakteri Xanthomonas campestris. Lalu, ada infeksi yang disebabkan oleh virus, yaitu Geminivirus pada daun cabai, dan yang selanjutnya yaitu penyakit yang disebabkan oleh infeksi nematoda yang menyebabkan bengkak pada akar tanaman akibat adanya infeksi dari nematoda Meloidophili spesies-spesies. Nah, sekian pemaparan mengenai materi ilmu penyakit tanaman. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.